Halo anak-anak sekalian yang berada di rumah, perkenalkan nama Lause adalah Lause Julimin. Sebelum kita memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita persiapkan diri kita masuk di dalam doa. Anak-anak boleh berdoa, ikut doa di rumah ya. Mari kita mulai. Bapa kami yang ada di surga, kami mau mengucap syukur dan terima kasih atas kebaikan-Mu yang tak terhingga di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib menebus segala dosa dan pelanggaran kami. Bapa di surga, pada saat ini kami mau menyembah Engkau lewat puji-pujian, bahkan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau menolong untuk setiap kami, baik lause-lausenya dan juga anak-anak yang berada di rumah yang mengikuti ibadah pada hari ini. Kiranya Engkau menolong agar lubuk jantung mereka dibukakan, mereka boleh mengerti firman Tuhan, dan juga berikan mereka sukacita agar mereka dengan sukacita mereka boleh menyembah Engkau lewat puji-pujian. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita buka pujian anak-anak, kita buka nomor 109. Mari tuturkan kisah Yesus. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali yang pernah aku dengar, bahwa di malam lahirnya malak bernyanyi merdu. Hormat diberi untuk Allah, sejahtera untuk manusia. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali yang pernah aku dengar. Tuhan yang seduasa di padang tandus gersang, tu dosaku ia digoda, tetap teguh ia menang. Tuturkanlah karya Tuhan, penuh derita sengsara, dihina penuh nestapa, ditolak oleh manusia. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali yang pernah aku dengar. Tuhan dipaku di salib, tubuh memar didera, matinya nista dan aib, namun ia bangkit pula. Mari tuturkan kasih-Nya yang sudah dinyatakan, untukku ia menggantikan dan beriku hidup yang kekal. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali yang pernah aku dengar. Lagu kedua kita buka nomor 379. Terlalu manis. Dengar suara Tuhan, terlalu manis, panggil kita semua, terlalu manis.
Ayo kerja buat Tuhan, tunggu senang-senangnya. Dipanggil Tuhan terlalu manis. Hai, serahkanlah dirimu ke ladang Tuhan, melayani Dia terlalu manis. Kerja buat Tuhan terlalu manis. Bayar pikul salib terlalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya. Dipanggil Tuhan terlalu manis. Hai, serahkanlah dirimu ke ladang Tuhan, melayani Dia terlalu manis. Selanjutnya kita buka kembali 214. 214, mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tetap ikut walau sendiri. Ku tetap ikut walau sendiri. Ku tetap ikut walau sendiri. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Salib di depan, dunia ku tinggal. Salib di depan, dunia ku tinggal. Salib di depan, dunia ku tinggal. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Silakan anak-anak mendengar dengan baik, ya. Tidak boleh lari sana lari sini, tidak boleh kemana-mana, tetapi telinganya harus mendengar, mata untuk melihat. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Terima kasih. Halo anak-anak, selamat pagi, salam jumpa. Hari ini Lause mau bercerita untuk anak-anak. Namun sebelumnya Lause mau memperkenalkan diri dulu. Nama Lause Pipit dari Gereja Alkitab Presbyterian Protestan Indonesia Kalvari Kuburaya. Hari ini Lause mau bercerita kepada anak-anak tentang sebuah penglihatan dari Kitab Wahyu pasal 1 ayat 9 sampai 20. Namun sebelum kita mendengarkan lebih lanjut, kita berdoa dulu terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk hari ini, di mana Tuhan memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus mengajar kami untuk mengerti isi firman-Mu dan menolong kami untuk mentaati firman-Mu. Ampuni segala dosa kesalahan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, tadi Lause sudah bilang, Lause mau bercerita tentang penglihatan Yohanes yang diambil dari Wahyu pasal 1 ayat 9 sampai 20. Nah, anak-anak pasti bertanya, apa sih itu penglihatan Yohanes? Nah, Lause kasih tahu dulu. Penglihatan itu artinya di sini adalah sesuatu yang Tuhan kasih lihat kepada Yohanes. Ya. Sesuatu yang khusus yang orang lain tidak bisa lihat, tapi Tuhan buka kasih dia lihat. Jadi orang lain nggak bisa lihat, tapi hanya Yohanes yang lihat. Nah, sebelumnya anak-anak perlu tahu, Yohanes itu siapa di sini? Yohanes di sini yang dimaksud adalah salah satu rasul Tuhan Yesus, ya. Dia adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus punya berapa murid?
12 kan? Nah, ke-12 murid Tuhan Yesus itu disebut rasul. Dan salah satunya ini adalah Yohanes. Nah, Yohanes ini dia karena mengikuti Tuhan Yesus, menjadi rasul Tuhan Yesus, dia bersaksi terus setelah Tuhan Yesus bangkit naik ke surga, dia bersaksi terus tentang firman Tuhan, tentang Injil, tentang Tuhan Yesus, dan dia ditangkap. Ya, karena dia memberitakan kebenaran firman Tuhan, orang yang membenci agama Kristen, membenci kekristenan, yaitu kerajaan Roma, menangkap dia. Kaisarnya yang bernama Titus menangkap dia dan membuang dia ke sebuah pulau. Pulaunya kecil sekali, ya. Pulaunya itu berada di Yunani. Nah, anak-anak tahu nggak Yunani di mana? Yunani itu adanya di Eropa. Jadi pulau ini kecil, pulau yang tersendiri, tidak ada apa-apanya, kecil, dia dibuang ke situ. Ya. Pulau ini adanya di sebelah utara Yunani. Nah, setelah dia dibuang di situ, lalu dia tetap menanti. Dia tidak gentar, dia tegar, tetap ya menanti Tuhan Yesus. Nah, sambil dia menanti tersendiri di pulau itu, pada suatu hari, yaitu hari Tuhan. Nah, apa itu hari Tuhan? Anak-anak, hari Tuhan itu artinya hari kita beribadah kepada Tuhan. Kalau zaman sekarang, hari Tuhan itu adalah hari Minggu. Ya. Nah, pada hari Tuhan, Rasul Yohanes ini tiba-tiba dia dipenuhi dengan roh. Ya, dia penuhi dengan roh, tiba-tiba dia mendengar suatu suara di belakangnya. Suaranya kencang sekali. Saking kencangnya seperti suara sangkakala. Nah, anak-anak, apa itu sangkakala? Sangkakala itu adalah trompet. Nah, kalian bisa lihat gambarnya di sini. Ada gambar sangkakala ya. Nah, dia dengar suara itu begitu kencang. Suara itu bunyinya seperti sangkakala dan berkata apa? Dia berkata apa? Akulah Alfa, akulah Omega. Anak-anak pasti bertanya, apa sih itu Alfa? Apa sih itu Omega? Nah, lalu saya kasih tahu ya, supaya anak-anak tidak bingung. Alfa itu adalah huruf paling awal dari abjad atau alfabet Yunani. Alfa ini, nah teacher ada gambarnya di sini ya. Nggak usah ada gambarnya di sini. Alfa huruf besarnya seperti ini ya, seperti A biasa, A besar. Tapi huruf kecilnya begini, dan disebutnya itu alfa. Dan omega itu adalah huruf terakhir ya dalam abjad Yunani. Ya. Huruf besarnya seperti ini, huruf kecilnya seperti ini. Jadi suara itu bilang, akulah alfa, akulah omega. Mengapa dia sebut seperti itu? Karena dia mengatakan, kemudian akulah yang awal dan akulah yang akhir. Jadi dia memakai lambang ini, mengatakan akulah alfa, akulah omega. Seperti kita dalam abjad Indonesia. Huruf pertama apa? A. Huruf terakhir Z. Nah, itu sepertinya. Jadi suara itu bilang akulah alfa, akulah omega. Yang awal dan yang akhir. Jadi maksud dia, orang yang bicara itu, suara itu mengatakan dia itu yang paling awal. Dia tuh yang paling akhir. Tidak ada orang lain yang seperti dia. Lalu dia melanjutkan. Suara itu bilang apa? Tuliskanlah semua yang kamu lihat ini dalam sebuah kitab. Dan kemudian, anak-anak tahu nggak itu kitab? Kitab itu apa? Kitab itu buku. Nah, dia bilang tuliskanlah itu dalam sebuah kitab. Lalu kirimkanlah kepada 7 jemaat. Nah, kirimkanlah kepada berapa? 7 jemaat. 7 jemaat, anak-anak jangan bingung. 7 jemaat itu artinya 7 gereja. Pernah lihat gereja? Gereja itu bukan hanya gedungnya,
Ya, gereja itu kumpulan orang-orang Kristen. Kumpulan orang-orang yang percaya Tuhan Yesus itu disebut gereja. Nah, suara itu bilang, tuliskanlah apa yang kamu lihat dan kirimkanlah kepada 7 jemaat, 7 gereja. Nah, 7 jemaat itu apa aja? Gereja Efesus, ya, jemaat Efesus. Ini Lause sengaja buatkan supaya kalian gampang bisa baca. Nah, yang kedua kepada jemaat Smyrna. Ya, yang ketiga kepada jemaat Pergamus. Yang keempat kepada jemaat Tiatira. Yang kelima jemaat apa? Sardis. Bisa baca ya? Yang keenam jemaat Philadelphia. Yang ketujuh jemaat Laodikia. Nah, setelah dia ngomong begitu, Rasul Yohanes kan saking kencangnya suaranya, lalu dia bagaimana? Dia berbalik, lihat ke belakang suara yang datang itu. Dan waktu dia lihat, kalian tahu apa yang dia lihat? Kaki Dian yang besar sekali. Nah, kaki Dian itu seperti begini. Tetapi yang punya Lause ini nggak berwarna emas ya. Yang Rasul Yohanes noleh waktu dia lihat itu warnanya emas. Besar sekali. Nah, Lause kasih tahu. 7 kaki Dian ya, yang dia lihat itu 7. Coba kamu hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 7 kaki Dian ini nama lainnya disebut dengan menorah. Ya, menorah. Lause tidak ada papan tulis, jadi Lause sudah buatkan ya, namanya menorah. Nah, dia lihat itu, dan waktu dia lihat itu tiba-tiba dia lihat di tengah-tengah kaki Dian itu ada seseorang serupa ya seperti putra manusia. Rupanya itu putra manusia dan dia itu berpakaian putih semua. Ya, jubahnya panjang sampai ke kaki dan di dadanya, bukan di pinggang ya, di dadanya itu ada ikat pinggang emas. Lalu rambutnya putih, kepalanya putih. Warna putihnya putih sekali, seperti salju. Nah, dan matanya itu, adik-adik tahu nggak? Anak-anak tahu nggak? Matanya itu seperti api, yang terang benderang. Dan di tangan kanannya itu, putra manusia itu memegang 7 buah bintang. Dan kakinya itu warnanya tembaga emas seperti tembaga yang sedang dibakar dalam api. Dan kemudian yang paling tidak bisa Rasul Yohanes tahan itu, mukanya itu terang sekali, benderang seperti matahari, sampai membuat Rasul Yohanes itu langsung apa? Langsung terjatuh seperti orang mati. Nah, Lause sudah punya gambar ya. Nah, kira-kira begini. Yang Rasul Yohanes lihat waktu dia menoleh. Dia lihat ada 7 kaki Dian. Oh ya, lupa Lause kasih tahu. Dian itu apa? 7 kaki Dian itu artinya 7 kaki lampu. Dian itu lampu atau 7 kaki pelita. Nah, jadi yang dia lihat itu seorang putra manusia ya, rupanya putra, pakainya putih, terus apa? Rambutnya putih, matanya, oh ini matanya tertutup ya, matanya itu keluar api, ya. Kemudian tangan kanannya pegang 7 bintang, ya, kakinya itu juga seperti bara api, ya, tembaga yang dibakar. Dan dari mulutnya itu keluar sebilah pedang, ya, keluar pedang. Dan mukanya itu yang membuat Rasul Yohanes tersungkur, jatuh seperti orang mati. Nah, waktu dia jatuh tersungkur,
tiba-tiba putra manusia itu memegang dia dari belakang dan bilang apa? Jangan takut. Ya, akulah yang awal, akulah yang akhir. Ya, tuliskanlah apa yang kamu telah lihat dan yang kamu lihat sekarang dan yang akan terjadi nanti. Jadi apa yang dia pesan? Jadi putra manusia ini mengulang kembali loh anak-anak. Pertama, waktu Yohanes belum berbalik melihat orangnya, dia sudah dengar suara yang bilang, akulah Alfa, akulah Omega. Apa artinya? Anak-anak perlu ingat sekali ya. Akulah Alfa, akulah Omega. Itu artinya akulah yang awal, akulah yang akhir. Menandakan orang yang berbicara ini adalah yang maha kuasa. Tidak ada lagi yang lebih berkuasa dari dia. Menandakan dia adalah Allah. Dia adalah Tuhan. Ya, jadi dia adalah Allah yang maha kuasa. Dia yang awal, dia yang akhir. Dia Alfa, dia Omega. Jadi waktu dia pegang Rasul Yohanes, karena dia lihat dia tersungkur, pingsan hampir mati, dia bilang jangan takut. Ya, akulah yang awal, akulah yang akhir. Dia mengulangi loh, menandakan, menunjukkan. Dia itu mau menunjukkan dia adalah yang maha kuasa. Dia adalah Allah. Lalu dia lanjutkan. Dia bilang, coba lihat. Di tanganku ada kunci. Dia tidak pegang kunci, tapi dia bilang, di tanganku ada kunci kerajaan maut. Nah, anak-anak pasti pernah lihat kunci kan? Nah, nanti kita kasih gambar. Lihat ini. Gambar kunci kan? Nah, dia bilang di tanganku ada kerajaan maut. Tuliskanlah. Dia ulangi lagi loh. Tuliskanlah. Jadi pesannya kepada Rasul Yohanes, pertama, menunjukkan dia Allah yang maha kuasa. Karena dia mengulangi 2 kali. Akulah yang awal, akulah yang akhir. Yang kedua, tuliskanlah. Apa yang harus ditulis, anak-anak? Apa yang harus Rasul Yohanes tulis? Pertama, yang telah terjadi. Nah, yang telah terjadi itu yang sudah lewat, yang sudah berlalu. Kalau bahasa Inggrisnya namanya past tense. Ya. Kemudian yang sekarang terjadi. Nah, yang sekarang terjadi, yang sedang Rasul Yohanes alami di Pulau Patmos harus dituliskan. Kemudian yang akan terjadi. Berarti yang belum terjadi, yang akan, ya. Masa depan. Namanya future tense dalam bahasa Inggris. Ya enggak? Nah, itu harus dituliskan. Jadi 3 masa. Yang sudah terjadi, yang sekarang terjadi, yang akan terjadi. Harus dituliskan karena nanti akan diperlihatkan lagi. Namanya juga penglihatan. Semua orang yang lain nggak bisa lihat, hanya Rasul Yohanes yang bisa lihat. Jadi dia harus tuliskan kepada, dan harus kirimkan kepada siapa? 7 jemaat. Tadi sudah Lause sebut, ya. Tadi sudah Lause kasih lihat lagi nama ke-7 jemaat tadi. Apa tadi? Namanya jemaat Efesus, Smyrna, Pergamus, kemudian Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan yang ke-7 Laodikia. Nah, suara itu bilang, tuliskanlah semuanya itu, dan rahasia berikutnya yang dia kasih tahu itu kepada Rasul Yohanes adalah bahwa bilang, 7 bintang ini yang ada di tangan saya, ini melambangkan 7 malaikat dari 7 jemaat. Ya, jadi setiap jemaat atau setiap gereja itu ada 1 malaikat. Jadi ini di tangan saya ini 7 bintang melambangkan 7 malaikat untuk 7 jemaat itu. Ya, 7 kaki Dian ini adalah melambangkan 7 gereja tadi. Nah, kamu harus tuliskan itu semua. Nah, Rasul Yohanes langsung menyimpan pesan Tuhan. Ya, pesan dari putra manusia yang dia lihat. Nah, anak-anak, sekarang Lause mau tanya, putra manusia yang bersuara dengan kencang dan lalu menampakkan diri, ya, memberikan penglihatan kepada Rasul Yohanes, kira-kira siapa?
menurut anak-anak? Siapa? Dia itu adalah Rasul Yohanes menuliskan untuk kita, dia sebut putra manusia. Nah, putra manusia itu adalah Tuhan Yesus, Tuhan Yesus Kristus. Nah, dia memperkenalkan diri, ya, mengatakan dirinya sendiri kepada Rasul Yohanes, dia adalah Alfa dan Omega. Jadi itu adalah salah satu nama dari Tuhan Yesus. Dia adalah salah satu sebutan dari Tuhan Yesus, Alfa dan Omega. Apa artinya Alfa dan Omega? Tadi sudah berulang-ulang sebut. Artinya adalah yang awal dan yang akhir. Mengapa dia harus memperkenalkan diri seperti itu kepada Rasul Yohanes? Karena dia menunjukkan dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Nah, dia adalah yang awal. Dia artinya yang awal itu tidak diciptakan. Ya. Dia itu adalah Allah selama-lamanya. Ya. Dan dia yang akhir. Dan semua yang ada di dunia ini, kehidupannya itu akan diakhiri oleh dia. Karena dia sudah menunjukkan kepada Rasul Yohanes, akulah yang awal, dan dia memegang kunci kerajaan maut. Jadi, semua kehidupan, kematian itu ada di tangan dia. Dia Allah yang Maha Kuasa. Dan yang paling penting anak-anak perlu tahu, dia itu bukan hanya datang dalam bentuk seperti itu kepada Rasul Yohanes, tapi anak-anak pasti tahu dia telah datang satu kali, pertama kali ke dunia, ke bumi itu lahir, ya, dalam bentuk manusia, menjelma menjadi manusia, lalu dia mati, ya, di kayu salib untuk siapa? Untuk semua dosa kita. Nah, setelah dia mati, dia dikuburkan, dia bangkit pada hari ketiga, dan kemudian dia menampakkan diri, ya, setelah dia bangkit, lalu dia kembali ke surga karena dia berasal dari surga. Dia kembali ke surga, dan hari itu ketika Rasul Yohanes berada di Pulau Patmos, dia menunjukkan bahwa dia akan datang kembali seperti itu. Jadi menunjukkan dia itu nggak datang hanya satu kali, sudah menebus dosa manusia, kerjaannya sudah selesai, balik ongkang-ongkang kaki di surga. Enggak, tapi dia akan datang kembali. Nah, waktu dia datang kembali, dia tidak datang lagi seperti bayi, tidak datang lagi dalam bentuk manusia, tetapi dia akan datang menjadi hakim. Nah, anak-anak pasti tahu kan hakim? Hakim kerjanya di mana? Hakim kerjanya di pengadilan, mengadili orang, menghukum orang. Nah, waktu Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali, dia jadi hakim. Dia menghakimi semua manusia di bumi, ya, yang percaya kepada dia dibawa ke surga, yang tidak percaya dilempar ke dalam api neraka. Nah, jadi cerita Lause hari ini sampai di sini. Semoga anak-anak dapat mengerti dan menerima Tuhan Yesus menjadi juru selamat dan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu tentang penglihatan kepada Rasul Yohanes yang sudah Tuhan Yesus tunjukkan kepadanya ketika dia dibuang ke Pulau Patmos. Tolonglah kami Tuhan untuk terus mengerti dan terus beriman kepada Tuhan Yesus. Bagi yang belum percaya Tuhan Yesus, kiranya Roh Kudus menolong, membantu, menggugah hati setiap anak-anak untuk mengenal Tuhan Yesus semasa mereka masih kecil dan mereka beriman seumur hidup kepada Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa kesalahan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.